Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep bidan profesional. Sebelum kita membahas materi ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan kita bahas pada saat ini yang pertama adalah definisi bidan, yang kedua adalah kode etik bidan profesional, yang ketiga tanggung jawab bidan, yang keempat adalah praktek bidan, dan yang kelima adalah pelayanan kebidanan. Sekarang mari kita lihat apa yang disebut dengan bidan, ya. Definisi bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar. Jadi seorang bidan ini harus menempuh uji kompetensi yang nantinya uji kompetensi ini seorang bidan mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Saat itulah dia sudah terregister dan atau memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktek bidan. Jadi seorang bidan ketika melakukan praktek mandiri, dia harus sudah memiliki lisensi atau izin praktek mandiri. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat tentang pengertian kode etik. Kalau kita lihat bahwa pengertian kode etik adalah norma-norma yang harus diperhatikan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Artinya, ketika bidan dikatakan sebagai profesi, dia harus memperhatikan kode etik kebidanan. Sehingga dalam menjalankan tugas maupun berada di masyarakat, bidan ini harus berpegang pada kode etik profesi. Kalau kita lihat prinsip dari kode etik, ya, pertama harus menjaga kerahasiaan. Jadi seorang bidan ini di dalam menjalankan asuhan kebidanan kepada pasien harus menjaga kondisi pasien. Yang kedua, menepati janji yang telah disepakati. Jadi, bidan di dalam melakukan asuhan kebidanan, dokumentasi harus sesuai dengan kode etik yang harus dimiliki. Yang ketiga, di dalam memberikan asuhan kebidanan, seorang bidan harus menjelaskan dengan benar. Artinya, apa data yang harus disampaikan kepada pasien adalah data yang benar. Yang keempat, seorang bidan harus memperlakukan manusia dengan adil. Jadi, tidak ada perbedaan ketika seorang bidan merawat pasien dengan tingkatan sosial yang rendah maupun yang tinggi. Jadi, kita harus adil di dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang keempat, kita harus mencegah tindakan yang merugikan. Artinya, memperhatikan keselamatan pasien itu nomor satu di dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang keenam, melakukan tindakan dengan benar. Jadi, ketika seorang bidan melakukan asuhan kebidanan, ini harus berdasarkan standar yang ada. Ya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang bidan. Di samping itu, prinsip kode etik kebidanan adalah menghargai otonomi pasien. Pasien punya hak, ya, jadi harus kita hargai. Kalau misalnya pasien menyetujui tindakan yang kita berikan, maka kita harus memberikan informed consent. Dan sebaliknya, bila seorang pasien menolak tindakan, maka harus kita berikan pula surat persetujuan untuk penolakan.
Itu prinsip-prinsip yang harus kita pegang di dalam memberikan asuhan kebidanan. Nah, sekarang kita lihat kode etik bidan. Jadi, kode etik bidan itu kita harus menghargai dan menghormati klien, yaitu sesuai dengan sasaran seorang bidan, kesehatan ibu dan anak, ya. Kita harus menghargai dan menghormati masyarakat ketika bidan itu melakukan asuhan kebidanan di masyarakat. Yang ketiga, seorang bidan harus memperhatikan tugas bidan. Dalam hal ini harus sesuai wewenang yang harus diberikan oleh bidan. Bidan harus menghargai dan menghormati teman sejawat. Bidan juga harus menghargai dan menghormati tim kesehatan. Selain itu, bidan jangan lupa harus menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pengertian tanggung jawab, ya. Jadi secara umum tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi tanggung jawab bidan ini merupakan tanggung jawab seorang bidan dalam menentukan mutu kinerja bidan, mengarah pada kinerja dari tugas. Kita lanjutkan. Tentang konsep tanggung jawab seorang bidan. Yang pertama, bidan harus menempatkan kebutuhan pasien di atas kepentingan sendiri. Yang kedua, melindungi hak pasien untuk memperoleh keamanan dan pelayanan yang berkualitas dari bidan, tanpa memandang tingkatan sosial, ya, tingkatan pendidikan. Jadi harus adil di dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang ketiga, harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Dengan cara bidan dituntut untuk meningkatkan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Ikut seminar, ya, workshop, sehingga akan selalu ada peningkatan pengetahuan dan keahliannya. Yang keempat, menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, seorang bidan ini harus selalu memperhatikan kode etik profesi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang pertama adalah menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya. Jadi sumpah jabatan seorang bidan harus selalu diingat. Menjunjung tinggi harkat dan martabat. Jadi kita di dalam memberikan asuhan kebidanan harus selalu memperhatikan harkat dan martabat pasien dan keluarganya. Senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Jadi semata-mata asuhan kebidanan yang kita berikan harus orientasinya kebutuhan pasien, bukan berorientasi pada kemauan bidan. Dan jangan lupa di dalam memberikan asuhan kepada pasien harus memperhatikan bagaimana keterlibatan keluarga dan masyarakat. Itu untuk meningkatkan pengetahuan pasien, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat itu mendahulukan kepentingan klien dan menghormati hak-hak pasien, ya, hak-hak klien.
Kenapa? Sasaran asuhan kebidanan adalah manusia. Manusia ini harus kita hargai secara utuh, yaitu bagaimana hak biologisnya, bagaimana hak psikologisnya, gitu ya. Selanjutnya, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Artinya, jangan lupa di dalam memberikan asuhan itu kita harus sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Bidan dituntut untuk memberikan kemampuan secara mandiri bagaimana seorang ibu, ya, dalam hal ini mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, ya, bisa ikut berpartisipasi di dalam meningkatkan kesehatannya sendiri. Jadi tidak tergantung pada tenaga kesehatan. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan terhadap pasien, keluarga, dan masyarakat agar dia bisa secara mandiri untuk menjaga tingkat kesehatannya. Selanjutnya, kita bahas bagaimana tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang pertama, senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat. Jadi, pelayanan yang harus kita berikan secara paripurna. Ya. Tidak merawat hanya fisiknya saja, tetapi harus kita perhatikan fisiknya, psikologinya, sosialnya. Ya. Yang kedua, berhak mendapatkan keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Ya. Yang ketiga, menjalankan kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan pasien. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan. Bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawat untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Jadi, pada saat seorang bidan bekerja, ini tidak sendiri. Ada teman sejawat. Siapa? Ada perawat, ya, ahli gizi, dokter obgyn, ya, atasan kita. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun yang lainnya. Ya, jadi harus tetap kita melakukan kolaborasi dan rujukan terhadap teman sejawat. Selanjutnya, tanggung jawab bidan terhadap profesinya. Bagaimana tanggung jawab bidan ini terhadap profesi kebidanan? Yang pertama, seorang bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi. Ini sebetulnya berat bagi seorang bidan, tapi mau tidak mau kita harus menjunjung tinggi citra profesi agar profesi kita ini tetap dihormati oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan iptek. Di era digital seperti ini, seorang bidan harus mengikuti ya perkembangan yang ada. Yang ketiga, berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Bidan harus selalu dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Dituntut melakukan suatu penelitian, ya, kegiatan-kegiatan yang tentunya akan meningkatkan citra profesi seperti mengikuti seminar, pelatihan, ya.
Selanjutnya, tanggung jawab bidan terhadap pemerintah, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam KIAKP dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama KIAKP dan keluarga. Jadi seorang bidan ini dituntut ikut berperan serta di dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, misalnya ada safari, ya safari pemasangan IUD, safari untuk pemasangan implan, gitu. Kita harus ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Ini tidak lain tujuannya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, sekarang kita belajar tentang pemahaman praktek kebidanan. Apa sih sebetulnya praktek kebidanan itu? Jadi praktek kebidanan itu merupakan implementasi dari atau ya ilmu kebidanan yang dilakukan oleh seorang bidan secara otonomi ya kepada ibu dan anak, keluarga dan masyarakat yang didasari oleh etika dan kode etik bidan. Jadi dalam hal ini, bidan di dalam melaksanakan praktek kebidanan tidak boleh lepas dari kode etik bidan. Ya, jadi seorang bidan itu di dalam memberikan pelayanan tidak cukup hanya berbekal pengetahuan, tidak cukup dengan berbekal keterampilan, tapi harus dilengkapi dengan kode etik bidan. Sehingga ketika bidan melakukan praktek kebidanan kesasaran, yaitu kesehatan ibu dan anak serta KB, ini dapat diterima oleh masyarakat. Ya, kepercayaan masyarakat terhadap bidan semakin meningkat ketika bidan ini melakukan asuhan kebidanan dengan ya dasar kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan yang baik, serta didukung oleh kode etik yang baik pula. Di dalam pelayanan kebidanan, ini merupakan suatu bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar atau terregister yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Jadi, pelayanan kebidanan ini boleh diselenggarakan oleh bidan yang sudah terregister. Dan jangan lupa, bidan di dalam melaksanakan pelayanan kebidanan itu bukan hanya secara mandiri. Anda bisa melakukan secara kolaborasi maupun rujukan bila kasus-kasus yang kita hadapi ini bukan wewenang kita. Seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Ya, jadi dalam hal ini pemberian pelayanan kebidanan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Tentunya sesuai dengan sasaran pelayanan kebidanan, yaitu kesehatan ibu dan anak. Nah, di dalam memberikan pelayanan kebidanan tadi, jangan lupa kita harus punya dasar sebagai seorang bidan. Ya. Jadi sesuai Kepmenkes 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan, bidan dalam praktek di setiap tatanan pelayanan kesehatan, di pemerintah maupun swasta, bahkan di praktek mandiri bidan secara primer, sekunder, dan tersier, itu bisa
jadi sebagai pelaksana. Yang kedua, peran bidan sebagai pengelola. Yang ketiga, peran bidan sebagai pendidik. Dan yang keempat, peran bidan sebagai peneliti. Nah, ini harus kita jalankan secara berkesinambungan. Ketika Anda menjadi bidan pelaksana, tidak menutup kemungkinan Anda pada saat itu juga sebagai pengelola. Dan diharapkan juga sebagai pendidik. Pendidik pada pasien, pendidik pada keluarga, bahkan pendidik di masyarakat, dan bidan juga bisa menjadi pendidik pada pendidikan formal. Artinya, bidan juga bisa sebagai seorang dosen, ya, bila posisi seorang bidan ini sebagai pendidik di suatu unit perguruan tinggi. Dan jangan lupa, yang selalu melekat pada peran bidan adalah sebagai peneliti. Penelitian-penelitian yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan pelayanan yang sudah kita berikan ke pasien. Dan ini tentunya teman-teman yang ada di klinik selalu berkaitan dengan kondisi pasien. Ini bisa dilakukan suatu penelitian di dalam meningkatkan pemahaman atau mutu di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, kita bisa simpulkan bahwa yang dikatakan bidan profesional itu harus didasari oleh knowledge, ya, harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dasar, ilmu pengetahuan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisiologi dari pasien, dan ilmu pengetahuan tentang psikologi. Selanjutnya, bidan juga harus didukung dengan keterampilan, ya, sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Keterampilan sesuai dengan wewenang bidan, yaitu keterampilan dalam kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, mulai dari keterampilan dalam pemeriksaan kehamilan yang fisiologi, maupun bidan juga dituntut untuk terampil di dalam melakukan deteksi dini di dalam kehamilan yang mungkin mengalami kondisi yang patologi. Keterampilan yang lain yang harus dimiliki oleh seorang bidan adalah keterampilan di dalam melakukan pertolongan persalinan. Dalam hal ini, seorang bidan kewenangannya adalah melakukan pertolongan persalinan yang normal. Bagaimana kalau kita menghadapi persalinan yang patologis? Tadi kita awal sudah bicarakan, peran bidan selain mandiri, ya, bidan bisa melakukan asuhan secara kolaborasi dan rujukan. Dalam hal ini, ketika seorang bidan menghadapi masalah, artinya pasien ini tidak fisiologi, maka bidan bisa melakukan rujukan maupun kolaborasi. Dan yang tidak kalah penting adalah seorang bidan profesional itu harus mempunyai sikap yang baik. Jangan lupa 3S-nya, ya. Salam, senyum, dan sapa pada pasien. Karena apa? Dengan adanya 3S ini, pasien akan care terhadap kita.
pasien bisa menerima asuhan yang kita berikan ketika pasien ini pada saat pasien ini kita sapa, gitu ya, kita berikan salam, gitu ya, dan bagaimana kondisi pasien ini terkait dengan keluhannya. Untuk itu, 3 domain ini harus tetap kita pertimbangkan. Yang pertama tadi domain knowledge ya, pengetahuan. Kita harus mampu mengetahui bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada ibu hamil. Kalau kita secara fisiologi mengetahui bagaimana perubahan ibu hamil, maka bila terjadi kondisi yang patologi, maka kita akan bisa mengetahui kalau ibu hamil ini mengalami kondisi patologi. Nah, saat inilah kita bisa melakukan tindakan untuk kolaborasi, bahkan bisa melakukan tindakan rujukan. Itulah dibutuhkan suatu pengetahuan, ya, pengetahuan tentang perubahan fisiologi, perubahan psikologi pada ibu hamil. Selain itu, tadi sudah kita sampaikan bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh bidan profesional, ya jangan lupa terkait dengan keterampilan ini, semakin kita sering melakukan, maka kita semakin lebih terampil. Ya. Jangan puas terhadap keterampilan yang kita miliki hanya sekali dua kali, bahkan berkali-kali pun untuk mendukung atau untuk meningkatkan kemampuan kita agar bidan profesional ini bertambah terampil, gitu ya. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa sikap ini merupakan domain yang penting, makanya di bagian ini Anda perhatikan domain sikap ini berada di paling atas karena ini paling penting. Masyarakat mungkin akan menilai kurang baik terhadap bidan ketika seorang bidan ini memberikan asuhan, ya meskipun bidan ini pandai gitu ya, terampil, tapi kalau sikapnya kurang bagus, ini juga kurang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi harapan dari masyarakat adalah seorang bidan profesional ini dia memahami tentang konsep teori gitu ya, terampil di dalam melakukan penanganan mulai dari hamil, bersalin, ketika ibu ini sudah masuk di masa nifas gitu ya. Masa nifas sudah selesai, masuk lagi ke masa laktasi ya. Masa laktasi ini juga dibarengi dengan masa pada saat ibu ini mengikuti keluarga berencana. Jadi ini rasa yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Asuhan yang secara berkesinambungan, bukan hanya saat hamil saja, bukan saat bersalin saja, tapi secara berkesinambungan. Dan berkesinambungannya juga bukan hanya pada ibu saja, tetapi asuhan yang kita berikan juga pada bayi baru lahir. Karena kita ketahui bahwa sasaran kita adalah kesehatan ibu dan anak. Ya. Selanjutnya, apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama adalah bidan harus didukung oleh pengetahuan yang baik, bidan harus terampil di dalam kompetensinya, dan bidan harus mempunyai sikap yang baik di dalam memberikan asuhan kebidanan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan topik ini bisa memberikan suatu informasi untuk meningkatkan profesi bidan dan seorang bidan
tetap menjaga kode etik kebidanan di dalam memberikan asuhan kebidanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.